Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, Bapak Ibu Dewan Guru yang kami hormati pula, alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan mendengarkan beberapa laporan terkait dengan hasil daripada musyawarah guru mata pelajaran MGMP. Bapak Ibu Dewan Guru, untuk lebih mengefektifkan waktu, kita mulai kegiatan diseminasi. Pada hari ini buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita lanjutkan dengan pemaparan terkait dengan laporan diseminasi dengan tema multimedia pembelajaran interaktif yang akan disampaikan oleh Ibu Diastuti Fikliana MSI. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman rekan guru SMA Birrul Walidain yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini untuk melakukan diskusi, dan dalam kesempatan ini saya akan melakukan laporan diseminasi multimedia pembelajaran interaktif, yang mana laporan ini adalah bagian dari hasil diskusi yang pernah saya lakukan dalam kegiatan musyawarah guru mata pelajaran sosiologi. Nah, di sini di sini sebagai guru tentunya kita harus bisa melakukan inovasi ataupun pengembangan diri dalam kegiatan pembelajaran. Nah, di dalam kegiatan dalam pengembangan diri ini tentunya kita sebagai guru harus bisa menyesuaikan diri dengan kondisi siswa kita. Yang kita tahu pada zaman milenial ini siswa kita banyak mengetahui tentang berbagai macam software yang lebih menarik dalam belajar, sehingga kita juga sebagai guru perlu mengembangkan diri dalam hal tersebut. Nah, di sini saya pribadi mengembangkan diri melalui sistem daring maupun secara langsung, bahkan beberapa software saya coba untuk pelajari sebagai bagian dari pengembangan diri saya sebagai guru. Baik, terima kasih. Demikian mungkin materi dari saya. Selanjutnya nanti mungkin Bapak Ibu Guru ada yang mau bertanya, kita diskusikan bersama-sama. Kita silakan. Ya, silakan Bapak Ibu Guru menanggapi. Mungkin ada tanggapan terkait dengan perkembangan zaman saat sekarang ini terkait dengan multimedia pembelajaran interaktif yang harus kita gunakan dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Mari Bapak Ibu Guru, siapa? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jadi dari paparan Bu Guru Widya Astuti Fikliana MSI yang tentu penampilannya pada saat ini sangat big sekali sesuai dengan namanya. Jadi ada beberapa hal yang terkait tadi dari penjelasan mengenai pengembangan diri. Ya, pengembangan diri ini Ibu Guru tadi menjelaskan bahwa ada beberapa sistem ya, yang dimanfaatkan. Tentunya dari sistem ini saya yakin ibu guru yang lain juga pernah mengalaminya. Tetapi yang ingin saya tanyakan di sini adalah ketika ibu guru melakukan pengembangan seperti daring ini, supaya untuk memaksimalkan minat anak di dalam proses daring ini, apakah ada trik-trik yang bisa kita lakukan? Karena mohon maaf Bu Guru, saya pernah
minim sekali minat dengan berbagai alasan. Siswa-siswa kita adalah itu kuota atau jaringan begitu. Dan ini kan tidak jauh dengan apa yang dialami oleh rekan-rekan yang lain. Nah, kira-kira trik-trik yang tepat untuk bisa memaksimalkan pemanfaatan daring ini seperti apa? Itu saja Bu Guru. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru, silakan pemateri untuk menanggapi kembali terkait dengan apa yang ditanggapi sama teman guru tadi. Oke, poinnya tadi Pak Marzuki menanggapi bagaimana cara kita sebagai guru untuk memaksimalkan minat siswa dalam belajar dengan media gitu Pak Tunggit. Nah, di sini terkait dengan kelemahan kita ada berupa fasilitas-fasilitas belajar kita yang kurang, baik itu alat-alat maupun jaringan kita. Nah, di sini ketika saya mengembangkan di dalam kelas, saya mencoba untuk melakukannya dengan cara mengelompokkan siswa dan kita kelompokkan siswa sesuai dengan fasilitas yang kita miliki. Nah, jadi siswa kita kumpulkan, kemudian mereka kita bimbing dalam kegiatan pembelajaran menggunakan media tersebut. Begitu Pak Guru. Mungkin ada yang lain? Ada teman-teman mungkin yang punya pengalaman yang berbeda, pengalaman yang lebih menarik, mungkin bisa kita diskusikan di sini, bisa kita sharing bersama-sama, dan kita juga bisa mengembangkan diri kita secara bersama-sama dalam membentuk siswa yang lebih baik. Kalau tidak ada, kita cukupkan dan kita akan lanjutkan nanti untuk diseminasi berikutnya yang terkait dengan penulisan soal hot, lot, dan mod. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan pada hari ini terkait dengan diskusi kita tentang diseminasi multimedia pembelajaran interaktif. Saya berharap kita semua dapat mengembangkan diri kita semua dapat melakukan inovasi yang lebih baik lagi agar kita bisa membentuk generasi-generasi Indonesia yang hebat dan bermutu, insya Allah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pada saat sekarang ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan hasil musyawarah guru mata pelajaran pendidikan agama Islam yang terkait dengan penilaian berorientasi keterampilan berpikir tingkat tinggi Heiger or Thinking Scale. Jadi yang sering disingkat dengan HOT. Bapak Ibu guru, ini yang saat sekarang ini kurikulum berbasis teknologi yang mengingatkan kepada kita semua sebagai Bapak Ibu guru untuk lebih meningkatkan pembelajaran kita, lebih meningkatkan pemikiran kita terkait dengan perkembangan zaman saat sekarang ini. Sehingga dalam penulisan soal, di mana di sini kita lihat tujuan utama daripada penulisan soal yang hot itu adalah bagaimana meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik pada level yang lebih tinggi untuk berpikir kritis dalam menerima berbagai jenis informasi. Yang selanjutnya, langkah kegiatan kita menentukan 1 KD sebagai dasar penyusunan soal hot. Selanjutnya menyusun kisi-kisi soal, merumuskan soal PG dan uraian. Nah, sekali lagi kita melihat apa pengertian berpikir tingkat tinggi. Berpikir tingkat tinggi sebagaimana yang di sini kita lihat bahwa berpikir tingkat tinggi merupakan kemampuan berpikir yang tidak sekedar mengingat, recall, menyatakan kembali, restart, atau merujuk tanpa melakukan pengolahan, recite. Jadi inilah yang dinamakan berpikir tingkat tinggi. Kita masuk kepada contoh atau level kognitif dulu. Kita pakai level kognitif, yang dimana level kognitif di sini pengetahuan dan pengalaman, mengukur pengetahuan faktual, konsep dan prosedural, aplikasi menggunakan faktual, fakta, konsep, prosedur dan seterusnya, dan penalaran yang terakhir ini menggunakan penalaran logika, mengambil keputusan, evaluasi, memprediksi, menyusun
Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru, tanggapan satu atau dua, silakan. Terima kasih kepada Pak Guru Salim sebagai pemateri terkait dengan sistem atau jenis soal yang dipaparkan tadi. Tidak terlalu panjang lebar, tetapi memang mengena dari sistem pembuatan soal yang tadi adalah sifatnya hot atau pemikiran tingkat tinggi. Nah, ini seakan-akan bahwa kita bagaimana mengubah pola pikir siswa untuk pemikiran yang lebih jauh, menganalisa lingkungan, menganalisa materi pembelajaran. Tetapi sebenarnya ada hal yang tidak kita sadari ketika kita hanya mengacu pada jenis soal ini, Pak. Jenis soal yaitu soal hot. Kenapa? Karena di situ ada juga siswa kita yang tidak mampu berpikir untuk tingkat tinggi, walaupun dia sama-sama kelasnya. Karena tentu masing-masing anak memiliki daya pikir, kemampuan berpikir yang berbeda. Tidak semuanya sama, walaupun kelasnya sama. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini adalah bagaimana cara untuk mengatasi ketika problema yang seperti itu terjadi di kelas. Itu saja, Pak. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan soal hot tadi, Pak Marzuki sempat menanggapi ya. Jadi saya menanggapi dari Pak Marzuki bahwa di sini tadinya mengatakan bahwa setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda meskipun dalam satu kelas. Di sini kan tujuan dari soal hot itu sendiri, menurut pandangan saya tersendiri, bahwa bagaimana kita bisa melatih siswa itu berpikir, entah itu berpikir dengan jalannya dia sendiri. Kita tidak menuntut anak itu benar atau salah, namun bagaimana dia itu bisa berpikir. Jadi menurut saya soal hot itu tidak apa-apa diberikan kepada anak, karena ini tujuannya kan melatih anak untuk berpikir. Kalau soal karena dengan melatih anak berpikir itu otomatis dengan soal hot itu otomatis kemampuan berpikir yang berbeda-beda, sehingga tidak ada yang akan sama jawaban mereka di soal hot itu. Ketimbang soal yang tidak hot, ada kesempatan untuk melirik jawaban teman. Masalah dia itu hebat atau tidak hebat pemikirannya itu, setidaknya mereka itu mampu berpikir, menuangkan pemikirannya itu sendiri dalam sebuah jawaban mereka. Mungkin itu menurut saya kurang lebihnya. Mungkin ada yang menanggapi lagi. Baik, terima kasih. Saya akan mencoba menanggapi pendapat dari Pak Marzuki. Nah, jadi dalam pembuatan atau penerapan soal hot ini pada dasarnya adalah kita membiasakan siswa bagaimana berpikir tinggi. Nah, untuk menseragamkan setiap siswa memiliki pola pikir yang sama itu memang sulit. Nah, namun di sini kita membutuhkan proses-proses step by step menggunakan taksonomi yang memang sudah dikembangkan di dalam kurikulum, misalnya dari C1, C2 sampai ke C6. Nah, di situ kita dapat mengembangkan atau mengukur bagaimana atau cara berpikir siswa sampai mereka sampai di tujuan kita di sana pada titik C6 tersebut. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saya untuk menanggapi apa yang dipertanyakan oleh Pak Marzuki tadi mengenai soal hot yang akan kita berikan kepada siswa, di mana siswa dalam kelas itu tidak semuanya memiliki tingkat berpikir yang sama. Di sini pentingnya kita sebagai seorang guru
untuk mengetahui dan memahami karakter siswa. Jadi karakter siswa itu harus kita ketahui untuk kita sesuaikan dengan kemampuan siswa itu untuk berpikir. Oleh karena itu penting kita ketahui bahwa soal lot itu sebenarnya bisa kita buat menjadi soal hot. Jadi C1 itu bisa kita angkat menjadi C4 atau C5. Nah, jadi di sini perlu ada sebuah proses di mana ketika kita membuat soal hot, memang di dalam kelas itu kita kita berikan secara merata, akan tetapi kan ada namanya remedial. Oleh karena itu bagi siswa yang belum mampu berpikir hot atau menyelesaikan soal hot, tentu kita akan memberikan remedial untuk mendapatkan nilai KKM-nya. Terima kasih. Simpulkan terkait dengan penulisan soal yang hot. Sebenarnya hot ini yang H-nya itu high, di situ ada juga ada namanya lot, yang low, yang pikiran siswa yang seperti yang tadi yang disebutkan itu yang berpikir rendah, di situ ada bagiannya ada lot, dan yang mod itu adalah medium yang sedang, yang berada di tengah-tengah, sehingga disingkat menjadi hot, mod, dan lot. Baik Bapak Ibu Guru, tadi kita sudah mendengarkan beberapa paparan terkait dengan hasil desiminasi musyawarah guru mata pelajaran. Ditutup dengan doa yang disampaikan oleh Bapak Guru Ramli MPDI. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih barokahnya pertemuan kita ini, semoga apa yang kita niatkan dari awal hingga akhir mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kegiatan kita mari kita tutup dengan sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, Allahumma bi waladil arsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru, Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, marilah kita tutup pertemuan kita pada hari ini, kegiatan desiminasi hasil musyawarah guru mata pelajaran MGMP di SMA Birrul Walidain dan Birensing. Terima kasih, mohon maaf atas segala